Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari pertama Novena Maria Guadalupe di Paroki Santo Petrus Negara. Renungan kita pada kesempatan ini mengajak kita untuk bersama-sama mendalami tentang peran Maria Guadalupe. Di sebuah desa kecil, tinggal seorang anak laki-laki bernama Samuel yang sangat mengagumi kekayaan dan kehidupan mewah. Ia sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang memiliki mainan mahal, sepeda baru, dan pakaian bermerek. Samuel merasa hidupnya kurang berharga karena keluarganya yang sederhana. Nah, suatu hari Samuel mengunjungi kakeknya di tepi hutan. Kakek itu hidup sangat sederhana, hanya memiliki beberapa pakaian, kebun kecil, dan rumah kayu yang tua. Namun wajah kakek selalu berseri-seri dan damai. Kakek lalu memberikan Samuel sebuah kacamata tua. "Pakailah ini dan lihatlah sekelilingmu," kata kakek. Dengan heran, Samuel mencoba memakai kacamata itu. Dan ajaib, ia melihat hal-hal yang tidak pernah diperhatikannya selama ini. Sebuah burung kecil yang bernyanyi di ranting, matahari pagi yang hangat dan indah, senyuman ibu saat menyajikan makan malam, dan cahaya kasih dalam pelukan ayahnya. Air mata Samuel menetes. Ia tersadar selama ini ia memakai kacamata dunia yang membuatnya buta terhadap berkat sejati. Kakek lalu berkata, "Samuel, hati kita mengikuti apa yang kita anggap berharga. Bila kamu mengejar benda, hatimu akan hampa. Tapi jika kamu melihat dengan cahaya Tuhan, kamu akan tahu harta sejati, yakni kasih, damai, dan syukur." Saudara-saudari, hidup di zaman sekarang bagaikan berada di tengah sorotan lampu gemerlap yang terus menarik perhatian kita keluar. Barang, status, pujian, dan pengakuan. Kita tergoda untuk mengukur nilai diri dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang sejati. Namun Yesus berkata dengan tegas, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu." Nah, Samuel dalam kisah tadi adalah cermin dari banyak diri kita. Ia tidak buta secara fisik, tetapi buta secara batin. Pandangannya dikaburkan oleh nilai-nilai dunia. Ia hanya dapat melihat dengan jernih saat menerima kacamata tua dari kakeknya, simbol dari kebijaksanaan, keheningan, dan hati yang terbuka terhadap terang sejati. Nah, apa hubungannya kisah tadi dengan lensa Guadalupe? Maria Guadalupe datang bukan kepada mereka yang dianggap bermata tajam oleh dunia, bukan kepada bangsawan, bukan kepada para ahli, bukan kepada orang kaya. Ia memilih Juan Diego, seorang pria miskin, sederhana, bahkan dianggap tak layak oleh banyak orang. Tapi justru mata hati Juan Diego jernih, dan karena itu ia melihat dan mengenali terang yang datang dari surga. Maria Guadalupe adalah lensa kasih yang membantu kita melihat kembali hidup dengan terang yang sejati. Dalam gambarnya yang memancarkan kehangatan dan kedekatan,
Maria tidak datang dengan kemewahan. Dia datang dengan kerendahan, kesederhanaan, dan kepekaan akan penderitaan rakyat kecil. Nah, saudara-saudara, yang menjadi bahan permenungan kita, apa yang menjadi hartaku saat ini? Apakah aku menimbun di bumi atau menanam di surga di dalam kasih, pelayanan, dan iman? Bagaimana cara aku memandang orang lain dan diriku sendiri? Apakah dengan kacamata kompetisi dan kecemasan, atau dengan mata Maria yang penuh belas kasih? Apakah aku membiarkan Bunda Maria membantu membersihkan mataku yang keruh? Ia tidak datang membawa benda, tetapi terang kasih Yesus yang hanya bisa dilihat bila hati kita bersih dan rendah hati. Marilah kita berdoa. Ya Bunda Maria dari Guadalupe, Engkau datang kepada yang kecil dan sederhana untuk membawa cahaya surgawi dalam dunia yang gelap oleh keserakahan. Bersihkanlah mata hati kami, ajarlah kami memandang seperti Engkau memandang, dengan kasih, harapan, dan kepekaan akan kehadiran Tuhan. Jadikan kami seperti Juan Diego yang tidak melihat, tetapi juga bersedia membawa terang itu kepada dunia. Amin.